Keindahan batik Sidomulyo yang tak lekang oleh waktu. Indonesia kaya akan sumber daya alam dan budaya bangsa, yang pesonanya telah dikenal di penjuru dunia. Salah satunya adalah batik. Karya seni warisan leluhur yang menyimpan makna filosofis di setiap goresannya. Beberapa daerah di Indonesia memiliki ciri khas batik tersendiri, tak terkecuali batik di desa Sidomulyo. Desa yang terletak di ujung timur Kabupaten Jember ini memiliki motif khas seperti bunga pinus, anggrek gumitir, kopi, dan akar kiara. Saat ini, saya sedang berada di Sanggar Batik Sidomulyo yang merupakan salah satu wisata edukasi batik khas di desa ini yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Nantinya, saya berkesempatan untuk ikut belajar dan mengetahui bagaimana sih proses pembuatan batik khas Sidomulyo ini. Kira-kira seperti apa ya? Penasaran? Yuk ikuti terus perjalanan kami. Berdiri sejak tahun 2017 silam, batik Sidomulyo digagas oleh Gerakan Pemuda Sidomulyo guna menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Saat masuk, pengunjung akan disuguhi dengan pesona beragam batik cantik yang telah tersusun rapi. Terlihat pula beberapa pengrajin batik yang sedang sibuk menghias kain dengan tangan terampil mereka. Bagaimana awal berdirinya batik Sidomulyo? Awalnya itu berdirinya itu kita itu per kelompok di dusun-dusun itu. Waktu itu 2017 belum resmi berdirinya batik Sidomulyo, masih mewakili per dusun. Ketika sudah dibangunkan tempat per galerinya, kita berdiri jadi satu kelompok yaitu bernama Batik Sidomulyo pada resminya 21 April 2018. Setelah diresmikan, apa tujuan dari perkembangan dari batik Sidomulyo? Tujuannya itu adalah memperdayakan masyarakat sekitar dan terus melestarikan batik itu pakemnya. Kita kan masih kasarannya, anggapannya di sini masih kasarannya, pakemnya belum diterapkan di sini. Bagaimana Ibu mengumpulkan warga untuk bisa ikut membatik? Kita itu tetapnya di sini itu karyawan tetapnya adalah 7-10 orang. Kalau warga sekitar itu panggilan ketika ada tender saja. Jadi sistemnya itu borongan. Jadi mereka tertariknya itu karena pekerja di sini biasa dengan pekerja sistem bayaran borongan. Bagaimana harapan Mbak Putri ke depannya buat batik Sidomulyo? Harapannya sih gak cuma ibu-ibu saja yang ada di batik dan melestarikan batik, tapi kaum milenial itu ikut melestarikan dan tahu prosesnya batik dari awal sampai akhir. Proses pembuatan batik dilakukan dengan teliti menggunakan dua teknik, yakni teknik tulis dan teknik cap. Untuk membuat batik tulis, dibutuhkan canting yang dapat menorehkan cairan lilin di permukaan kain sesuai dengan pola yang diinginkan. Sedangkan batik cap, cairan lilin dicetak di atas kain menggunakan stempel. Selain itu, Sanggar Batik Sidomulyo juga memproduksi ekoprint atau teknik cetak pola otentik pada kain menggunakan bahan alami. Setelah pembuatan pola, kain akan diberi warna dengan bahan alam seperti daun jambu, kulit kayu, orang-aring, hingga kulit manggis. Dan proses pengeringan menjadi tahap terakhir dalam pembuatan batik. Gimana dampak dari Mbak Siti ikut batik ini buat kehidupan sehari-hari Mbak Siti? Ya, alhamdulillah ya, kalau saya pribadi kan sebelumnya nggak pernah kerja, maksudnya punya anak kecil terus nggak pernah kerja. Nah, ikut ke batik itu terus kayak kita itu merasa terbantu. Soalnya apa? Kita membatik, kita dapat uang. Jadi ya alhamdulillah lah, ekonomi juga ikut ikut meningkat lah. Sudah berapa lama Mbak Siti ikut di Udah berapa lama ya? Mulai dari bulan November tahun kemarin, masih barulah saya. Bentangan kain batik juga diubah menjadi berbagai produk fashion, seperti tas,
sarung, masker, baju, dan topi. Kualitasnya tak perlu ditanyakan lagi. Batik yang diwarnai dengan bahan alam semakin lama akan semakin indah. Tak heran jika keindahan batik Sidomulyo tersebut telah ditampilkan dalam sejumlah event besar di Indonesia hingga panggung fashion kelas dunia. Selain memproduksi batik, di sini juga menyediakan belajar membuat batik untuk wisatawan. Hanya merogoh kocek 20.000 saja, kita sudah bisa membuat batik dengan hasil tangan kita sendiri yang nantinya bisa dibawa pulang. Menarik bukan? Bagi Anda yang ingin berwisata ke Kabupaten Jember, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk berkunjung ke Desa Sidomulyo dan rasakan pengalaman membatik di sini.